Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku mau nyampein materi tentang peluang. Untuk pengertian peluang, peluang itu adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Contohnya, Rudy melempar sebuah dadu 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Untuk rumus peluang itu rumusnya NK per NS. Nah, kalau NK-nya itu peluang kejadian K, kalau NS-nya itu titik sampel. Contohnya kayak gini. Temukan peluang muncul sisi dadu genap ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka PK sama dengan 3 per 6. Nah, 3-nya itu diambil dari banyaknya sisi dadu genap, guys. Di dalam ruang sampel itu ada 2, 4, 6. Nah, itu kan ada 3 sisi. Ya udah kita pakai aja 3. Nah, kalau 6-nya itu jumlah titik sampel di ruang sampel itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yaudah kita tulis saja 6. Nah, kita bagikan 3 dibagi 6 jadi 0,5. Nah, peluang muncul mata dadu genap adalah 0,5. Kemudian frekuensi harapan, rumusnya itu peluang A dikali N. Contohnya, suatu mesin permainan melempar bola bernomor 1, 2, 3, sampai 10 sebanyak 70 kali. Frekuensi muncul bola bernomor prima adalah, nah, dari angka 1 sampai 10, bilangan primanya itu kan ada 2, 3, 5, 7, kan ada 4. Berarti 4, kemudian dibagi 10 karena angkanya 1 sampai 10 ada 10. Terus kalau N-nya itu ada 70 soalnya mesin permainannya itu melempar sebanyak 70 kali. Nah, habis itu kita masukin ke dalam rumus. Jadi 4 per 10 kali 70 hasilnya itu 28 teman-teman. Di dalam peluang ada namanya permutasi teman-teman. Kalau permutasi ini harus memperhatikan urutan. Nah, permutasi sendiri itu punya 3 macam. Yang pertama, permutasi dengan unsur beda. Kemudian, permutasi siklis. Terus yang ketiga, yang terakhir itu permutasi dengan unsur yang sama. Kemudian ada kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini berbeda dengan permutasi yang tadi. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Contohnya, 10 siswa akan dipilih 2 siswa untuk menghadiri suatu acara. Banyak caranya adalah N-nya diketahui 10 siswa. Kalau R-nya diketahui 2 siswa yang dipilih. Berarti 10 kombinasi 2. 10 faktorial per 10 min 2 faktorial 2 faktorial. Jadinya 10 faktorial per 8 faktorial kalikan 2 faktorial. Kemudian yang 10 faktorialnya kan kita jabarkan. Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kalikan 2 faktorial. Nah, 8 faktorial ini bisa dicoret teman-teman. Jadi tinggal 10 dikali 9 per 2 faktorial sama dengan 45 cara. Nah, sekarang kita masuk ke kejadian majemuk ya teman-teman. Untuk kejadian majemuk sendiri itu ada 4. Ada kejadian saling lepas, ada kejadian tak saling lepas, kejadian saling bebas, dan juga kejadian peluang bersyarat. Nah, untuk yang kali ini saya mau bahas kejadian saling lepas dulu. Jadi kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi bersamaan. Kemudian kejadian tak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi pada saat bersamaan. Sesuai gambar ini yang bola A dan B itu beririsan ya teman-teman. Itu artinya dapat terjadi secara bersamaan. Kemudian ada kejadian saling bebas. Jadi kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika pada kejadian A tidak terpengaruh ke kejadian B dan sebaliknya.
Kemudian ada peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah kegiatan tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling memengaruhi. Jadi, peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Nah, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau misalnya ada salah, silakan tulis di kolom komentar. Maaf ya kalau salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar teman-teman.